Syekh Abu Bakar bin Salim adalah salah satu di antara manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mulai dari kecil ada tanda-tanda wilayahnya, bahkan sebelum lahirnya. Al-Habib Ahmad bin Alwi bin Abdurrahman As-Sagaf, sahib Maryama, pernah datang ke kota Ainat, dan saat itu masih banyak pepohonan, desa yang sangat terpencil. Kemudian beliau tinggal di situ. Kemudian dia tinggal di satu tempat, kemudian menyatakan akan dilahirkan di tempat ini seorang daripada sadah yang sangat tinggi magomnya, besar magomnya. Di sini rumahnya yang akan dibangun. Kemudian menuju tempat di sini masjidnya akan dibangun. Bahkan sholat ada di situ. Maka ketika lahir Syekh Abu Bakar bin Salim, tinggal ada di kota Ainat, dia membangun rumah seperti yang diisyarakan Habib Ahmad bin Alwi sahib Maryamah. Masjidnya juga demikian seperti yang diisyarakan oleh Al-Habib Ahmad bin Ali sahib Maryamah. Ini lambang bagaimana di antara mereka ada irtibat, sekalipun belum wujud, tapi bagaimana mereka tadi itu sudah menyaksikan anak cucu mereka. Syekh Abu Bakar bin Salim tidaklah jadi serta merta menjadi orang yang besar dan istimewa. Beliau Syekh Abu Bakar bin Salim mujahadat yang luar biasa. 40 tahun saudara sholat isya di awal waktu, kemudian tidak batal sampai sholat subuh. Artinya semalam tidak tidur saudara, penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Magam yang tinggi tidak membuat lupa diri. Semakin tawadhu, semakin merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau di hadapan murid-muridnya, bahkan di hadapan tamu-tamunya, beliau duduk tidak pernah bersila, tapi duduk seperti dalam keadaan tasyahud, seperti tasyahud akhir. Akhirnya artinya duduk hamba yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah manusia itu semakin tinggi derajat di sisi Allah, semakin dia tawadhu. Semakin tawadhu, semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Syekh Abu Bakar bin Salim bukan hanya menguasai ilmu syariah, tapi pada puncaknya ilmu haqiqah, sehingga tidak keluar dari lisannya kecuali hikmah-hikmah, mutiara-mutiara hikmah yang sangat berharga. Karena itu kita akan dengarkan bagaimana kalimat-kalimat yang diucapkan oleh beliau Syekh Abu Bakar bin Salim untuk menjadi oleh-oleh, sehingga tidak hanya membayangkan Syekh Abu Bakar bin Salim hanya seorang karomah, Syekh Abu Bakar bin Salim seorang wali, tapi juga pembimbing umat saudara. Beliau diantaranya beliau berkata, arbah augatik waktun tugni fihi nafsak tufni fihi nafsak wa akhsar augatik waktun tujid fihi nafsak. Waktu kamu yang paling beruntung adalah waktu di mana kamu meniadakan nafsu kamu. Waktu kamu yang paling rugi adalah waktu di mana kamu menghidupkan waktu nafsu kamu. Saudara, di tubuh kita ini ada dua unsur. Ada yang disebut ruh, ada yang disebut nafas. Ketika ruh itu kuat, jasad ini mengikuti ruh. Ketika nafsu itu kuat, jasad ini mengikuti nafsu. Maka tugasnya kita adalah memperkuat ruh dan melemahkan nafsu, bahkan kalau perlu meniadakan nafsu. Ruh akan menjadi kuat dengan zikir, dengan ibadah, dengan ta'ah. Karena itu kamu kadang-kadang menghadapkan orang yang sudah tua,
atau orang yang kurus kok ibadahnya banyak, kok gimana? Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun sholat isya sampai subuh belum batal. Sayyidina Ali Zainal Abidin sehari semalam 1000 rakaat karena rohnya kuat, jasadnya ngikut. Nafsu akan kuat tentunya dengan maksiat, dengan lupa kepada Allah, bahkan dengan syahwat, dengan kesenangan duniawi walaupun halal. Main-main, nonton TV, main kartu atau yang lainnya, ini nafas. Ketika nafsu itu kuat, jasad mengikuti. Subhanallah. Kalau sudah begitu, berarti dia menjadi muttabi' hawa nafsih, mengikuti hawa nafsu. Tugasnya kita memperkuat roh. Beliau menyatakan paling beruntungnya waktu kamu di mana kamu meniadakan nafsu kamu. Tufnin fihi nafsak. Kamu tidak pernah makan bukan karena nafsu, kawin bukan karena nafsu, tidur bukan karena nafsu. Dia hanya memberikan hajat. Kalau kita makan untuk hajat kita menyambung hidup, bukan nafsu, saudara. Kalau kita kawin dari itu hanya sekedar kecantikan tanpa menilai akhlak dan ta'ah, berarti nafsu. Tapi kalau kita kawin adalah untuk mendapatkan dzurriyyah at-thayyibah, anak yang baik, karena mutaba'atun nabi, ngikutin nabi, itu adalah bukan karena nafsu. Segala sesuatu adalah bukan karena nafsu. Paling bagusnya, paling beruntungnya waktu kamu, kapan kamu meniadakan nafsu kamu. Paling ruginya nafsu waktunya kamu, kapan kamu menghidupkan nafsu kamu. Beliau juga berkata begini, man lam yuhafid 'alal awqat lam yaslam minal afat wa man waqa' fi zallat istahaqqat tabi'at. Siapa orang yang tidak menjaga waktunya, maka tidak selamat daripada penyakit-penyakit yang akan merusaknya. Siapa orang yang terjerumus dalam kesalahan, berarti dia pantas untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu, saudara, kalau Anda tidak betul-betul ketat, maka di situ Anda akan bisa terkena afat. Nih contoh, kalau Anda mengatur waktu nih, saya bangun tidur jam sekian, saya akan baca Quran sekian juz, saya akan sholat sekian rakaat, setelah sholat subuh saya akan baca wirid ini, setelah itu saya harus ini, setelah itu saya harus ini. Ketat kawal ini, maka di situ akan banyak keberuntungan dan kamu akan selamat. Tapi ketika kamu lepas kontrol, yang penting kapan ana mau ya mau, kalau enggak ana enggak mau, di situ ada afat nanti. Di situ kamu akan kena penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang akan merusak dari hati kamu, pikiran kamu. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Meninggalkan ibadah, apakah itu bentuk maksiat saja? Enggak harus. Enggak harus bentuk maksiat, saudara. Hidup untuk ibadah. Berarti kapan kita tidak gunakan untuk ibadah walaupun bukan maksiat, itu berarti ta'til al-hayah, ta'til faidatul hayah. Berarti kita sudah tidak menghargai hidup kita, dan kita digunakan untuk ibadah. Ibadah kan ini semua waktu kamu ibadah. Mau kamu di toko ibadah, mau kamu di pasar ibadah, mau kamu di jalan ibadah, di mana-mana ibadah. Ketika kamu gunakan untuk lupa, walaupun bukan untuk maksiat, berarti kamu sudah tidak melaksanakan tugas kamu untuk ibadah. Karena Allah menciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Ketika kamu tidak melihat wajahnya orang soleh,